Sini, sudah ke internasional sebelum ada Islam masuk. Budayanya sudah tinggi, punya peradaban. Kok Anda katakan Pak Dudung nyembah pohon? Anda kemari, kalau Anda nggak ke Indonesia mungkin, Anda nyembah pohon di Arab. Anda mau tahu, Islam Indonesia lebih bagus dari Islam Yaman. Indonesia sudah banyak melahirkan tokoh intelektual lebih hebat dari Yaman. Kerja NU itu. Sebelum masuk kontingen Arab kemari. Muhammadiyah. Intelektual semua, kalau diadu ilmunya sama orang Arab yang di Yaman, nggak ada apa-apanya. Ini suatu pernyataan yang sama sekali tidak mendidik dan cenderung kekanak-kanakan. Hanya karena pernyataan Bahar bin Smith tentang leluhur Pak Dudung, lalu Yaman, penduduknya, negaranya, bahkan ulamanya kena semua. Saya memahami, mungkin maksudnya si Zen Kribo ini, maksudnya mungkin baik ya. Tetapi pola komunikasinya ini yang buruk sekali. Sehingga dia tidak mendapatkan simpati dari orang-orang yang mendengarkan omongannya. Tetapi justru banyak mendapatkan hujatan dari banyak orang. Jadi pernyataan Zen ini sangat tidak bijaksana dan sama sekali keluar dari di luar dari cara bicara orang yang punya intelektual. Nah, pernyataan Zen ini kalau ditanggapi oleh orang yang fanatik buta terhadap Yaman, terhadap Arab, terhadap ulama Yaman, nanti akan menjadi blunder, akan menjadi masalah baru lagi, akan dibalas lagi oleh orang lain yang juga fanatik terhadap Nusantara misalnya, terhadap ulama Nusantara. Jadi pernyataan Zen ini cenderung membuat masyarakat ini menjadi terpolarisasi. Jadi ada masyarakat Islam Nusantara, ada masyarakat Islam Arab, akhirnya jadi seperti itu. Kenapa yang dipakai Bahar? Habib. Menjadi Habib itu bukan prestasi, sekali lagi. Bukan, kalau prestasinya bukan prestasi berarti apa? Tidak ada kemuliaan, tidak ada jaminan kemuliaan. Mulia itu lahir dari prestasi intelektual, akhlak, ilmu. Ini juga menunjukkan betapa Zen Asgaf atau Zen Kribo ini tidak mengerti sama sekali tentang gelar Habib itu. Habib itu gelar untuk orang yang mempunyai keutamaan dalam akhlak, keutamaan dalam ilmu, keutamaan dalam akhlak, sehingga mereka oleh umat digelari Habib. Nggak sembarangan orang bisa bergelar Habib itu. Jadi kalau Anda ngomong Habib itu tidak ada kemuliaan, salah besar, berarti Anda tidak mengerti tentang gelar Habib, sejarah gelar Habib, dan kepada siapa orang berhak diberikan gelar Habib. Jadi saran saya, saudara Zen ini perlu lebih banyak membaca atau bertanya-tanya kepada ulama, siapa sih yang pertama digelari Habib dan kenapa? Lalu siapa ulama-ulama selanjutnya yang digelari Habib? Nah, itu Zen perlu tahu. Dan sejak kapan Habib itu menjadi banyak sekali? Padahal dulunya Habib itu hanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai keutamaan khusus, baik itu dalam ilmu, akhlak, amal, dan lain sebagainya. Kenapa kok saat ini tiba-tiba semua orang dzurriyyah Nabi dipanggil Habib? Itu Zen perlu pelajari. Apakah ini tidak ada kaitannya dengan misalnya operasi intelijen? Karena nyawa perjuangan di Indonesia ini ada yang terletak pada ulama, dan ulama selalu dimotori oleh para habaib. Sampai kira-kira 20 tahun yang lalu itu jumlah habaib di Indonesia itu sedikit. Kalau dzurriyyah, kalau sayyid itu banyak sekali. Tapi kalau kita bicara tentang Habib 20 tahun yang lalu, Habib itu cuma sedikit. Hanya orang-orang yang memiliki keutamaan khusus saja yang dipanggil Habib. Tapi kemudian, apalagi setelah era reformasi, itu semua dzurriyyah dipanggil Habib semua. Nah, ini ada apa? Kenapa kok terjadi distorsi? Yang awalnya hanya untuk orang-orang yang memiliki keutamaan, sekarang semua orang siapapun asal dia bernasab kepada Nabi Muhammad, asal dia dzurriyyah, dia dipanggil Habib.
Dulu nggak ada ceritanya, ada berita di media, entah itu di koran atau kabar di radio. Ada misalnya berita ada Habib ditangkap karena cabul, ada Habib ditangkap karena memerkosa, ada Habib ditangkap karena narkoba, ada Habib ditangkap karena penipuan, atau kejahatan-kejahatan yang lain. Tidak ada. Kenapa? Karena pasti orang yang bergelar Habib tidak mungkin melakukan hal tersebut. Nah, saat ini terjadi distorsi terhadap gelar Habib. Semua orang dipanggil Habib. Semua yang bernasab kepada Rasulullah di Indonesia dipanggil Habib meskipun tidak punya keutamaan. Nah, disinilah letaknya. Ketika supply terlalu banyak, harga menjadi jatuh. Value-nya nggak ada lagi. Nah, saat ini value Habib menjadi turun. Kenapa? Ya karena banyak supply tadi. Setelah value-nya turun, ada usaha menghancurkan. Kita lihat di berita-berita sering tampak ada Habib melakukan penipuan, ada berita Habib melakukan pemerkosaan, ada berita Habib melakukan cabul, ada berita Habib melakukan perampokan, ada berita Habib melakukan penembakan. Nah, yang sebetulnya Habib tidak mungkin melakukan itu. Nah, ini orang bukan Habib, digelari Habib, kemudian diberitakan dia merampok, diberitakan dia melakukan kejahatan. Jadi Zen perlu memahami ini. Dia harus memahami ini. Coba dipikir, dinalar, kenapa ini semua terjadi. Ada apa ini? Tapi justru yang begini ini, Bahar dan Rizik, ini seperti anak Nabi Nuh, kafir. Andaikan Nabi ini hari ada di Indonesia, yang pertama dibantai Pak, Bahar dan Rizik. Nanti sekali lagi, untuk Pak Dudung, bagi saya Pak Dudung tuh, dia manusia melawan hewan-hewan nih. Bahar dan ini. Apa ya? Mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di diri Rizik. Jangan. Mau apapun kebaikan, oke lah mungkin dia baik. Tapi bukan berarti tsunami bantu, Semeru bantu, terus Rizik mulia. Nah, tetap ada setan dalam diri Rizik, tidak bisa menutupi. Ini juga pernyataan yang emosional. Nah, terus Anda itu apa yang sudah Anda lakukan, Zen? Wahai Zen, Skaf, wahai Habib Kripo, apa yang Anda sudah lakukan? Anda menyamakan Habib Rizik sama Bahar bin Smith itu dengan anaknya Nabi Nuh, kafir. Apa Anda lebih islami dari mereka berdua? Saya tidak melihat ciri-ciri seorang Islamis yang benar dari Anda. Kalau Anda misalnya mengkritik cara Islamnya Habib Rizik dan Bahar itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, saya juga tidak melihat ada ajaran Rasulullah pada diri Anda. Bahkan yang tampak dari Anda hanya kribo saja. Apa yang tampak dari Anda? Sisi keilmuan nggak kelihatan. Sisi apa yang kelihatan? Kecuali rambut kribo aja yang kelihatan. Nah, kalau misalnya Habib Rizik ada jasa membantu korban bencana alam dan lain sebagainya, masih lebih mending. Lah Anda apa yang sudah Anda lakukan? Kalau orang yang melakukan hal tersebut, hal kebaikan itu masih Anda cap ada setannya, lah apalagi kalau Anda nggak melakukan apa-apa, apa nggak lebih ada setannya? Kayak logika aja. Kemuliaan, jadi hentikan nih, ini hentikan. Kakek-kakek saya itu di sini, Indonesia dulu, yang berjuang dakwah dengan akhlak, nggak pernah bangga jadi Habibnya. Habib Ali Kuitang tuh nggak pernah bangga dengan Habib Alwi Solo. Itu tetangganya tuh masih banyak pelacuran, nggak bawa pentungan, dakwahnya dengan santun, nggak reaksioner. Saya orang Solo, saya tahu, nggak ada yang benci itu situ, nggak pernah melotot matanya. Habib Saleh Tangguh, banyak Habib-Habib hebat dulu. Habib Husin Habsi Al-Habsi, ilmunya tinggi. Ini baru anak kemarin sore. Anda mau jual Habib, saya tahu Anda mau cari keuntungan. Nah, ini alhamdulillah Anda sudah bisa mengidentifikasi mana Habib yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau Anda sendiri mengaku memiliki kakek yang seperti itu, nah, kenapa kok Anda tidak mewarisi meskipun sedikit, meskipun bukan ilmunya, paling tidak akhlaknya? Kalau Anda katakan bahwa mereka itu matanya tidak pernah melotot-melotot sampai merah, nah Anda sendiri kenapa melotot-melotot? Ya kan? Nah, ini kan kontradiksi, ya kan? Kalau Anda bisa mengatakan Habib Rizik itu akhlaknya nggak benar, Bahar bin Smith itu akhlaknya nggak benar, Anda punya contoh kakek Anda akhlaknya benar, ya kenapa kok Anda nggak tunjukkan ke kita bagaimana akhlak dari kakek Anda? Coba Anda praktekkan pada Anda. Ayo,
Coba silakan praktekkan kepada Anda. Kita pengen tahu. Jangan yang Anda pamerkan di selama ini cuman keribu aja. Ya saya akui itu suatu prestasi. Dengan usia seperti Anda saat ini masih mempunyai rambut yang lebat dan keribu. Padahal rata-rata teman Anda sudah pada botak semua. Ya kan? Ya mungkin itu salah satu prestasi. Oke lah, alhamdulillah Anda punya prestasi rambut keribu. Nah sekarang prestasi di akhlaknya kita pengen tahu. Pengen lihat dari Anda. Yang santun. Nabi itu perang melawan radikalisme. Iya, memang. Dan Anda mungkin nggak sadar bahwa Anda sendiri juga radikal. Anda ini juga radikal loh. Radikal. Anda ini termasuk pengikut radikalisme verbal. Yang ucapannya juga tidak kalah keras dari ucapannya Bahar bin Smith. Jadi Anda ini kalau menurut analisa saya, Anda ini termasuk golongan dari radikalisme verbal. Yang mana cirinya yang penganut radikalisme verbal ini cirinya adalah dia merasa sebagai golongan orang intelektual, golongan orang terdidik, golongan orang-orang yang maju. Tapi sayang, cara berpikir dari orang-orang radikalisme verbal ini itu selalu terbelakang. Itu selalu cara berpikirnya terbelakang, yang mana mereka ini tidak bisa mengendalikan syahwat kebencian, syahwat kecurigaan, dan syahwat kecemburuannya untuk tidak menyakiti sesama anak bangsa. Nah, Habib Rizik itu kan juga anak bangsa. Bahar bin Smith kan juga anak bangsa. Mereka juga punya pengikut. Nah, bagaimana menetralisir pengikutnya supaya tidak apa yang dalam tanda petik menurut Anda radikal. Nah, ini kan pola komunikasi, pola verbal Anda ini yang perlu diperhatikan, perlu dikoreksi sehingga pesan dan tujuan Anda itu tercapai. Nah, tapi kalau Anda pakai cara radikalisme verbal seperti ini, bagaimana pesan Anda bisa nyampe ke mereka? Gitu. Terjadi ini hari orang nyembah nasab, mengutamakan nasab. Mungkin banyak Habib-Habib tak suka dengan saya, terserah. Saya cuma di sini niat baik. Saya ingin menjaga marwah Habib, keturunan Nabi itu ke tempat kembali seperti dulu, yang dikenal santun, damai. Ya, memang mengkritik itu mudah. Anda ini kalau saya lihat seperti komentator sepak bola. Kalau suruh komentar terhadap pemain-pemain, pinter ya. Bahkan Cristiano Ronaldo pun dikomentari, dikatakan salah nendang, salah posisi dan lain sebagainya. Tapi komentator itu kalau disuruh main bola ya nggak bisa. Ya kayak Anda gini, Anda pinter ngomentari, pinter ngeritik, tapi tidak bisa mencontohkan. Gitu. Anda bisa ngomong tentang akhlakul karimah, tentang santun, tapi kita tidak melihat itu semua pada Anda. Itu masalahnya itu, Bang Zen. Masalahnya kita ini tidak bisa melihat apa yang Anda kritikkan itu, apa yang Anda inginkan dari orang yang Anda kritik itu, kita tidak melihat pada diri Anda. Sehingga ya apa ya, nggak masuk gitu loh. Apa yang Anda mau sampaikan tuh nggak masuk. Karena kita cuma melihat Anda ini dari sisi keribu aja. Yang menonjol pada Anda ini cuma rambut aja. Cuma rambut Anda aja yang keribu, itu aja yang menonjol. Lebih dari itu nggak ada. Ini hari pun juga saya kenapa keras kepada Habib-Habib? Karena saya merasa Habib. Jujur malu saya sama bangsa Indonesia ini. Malu. Ini berkomplot Habib satu. Saya aja yang Habib jijik kok lihat begini. Saya pikir daripada Anda ngamuk-ngamuk terus, mending ya Anda lakukan aja apa yang menurut Anda baik dari Habib. Apa yang layaknya Habib itu harus lakukan, coba Anda lakukan karena Anda merasa Habib. Dan Anda tahu kriteria seorang Habib itu seperti apa. Ya kan? Tolong beri kami contoh seorang Habib itu yang benar itu seperti apa. Anda kan merasa mengerti, memahami bagaimana Habib itu yang seharusnya. Ya, kita pengen lihat bagaimana sih seharusnya seorang Habib. Masa seorang Habib itu yang menonjol hanya keribunya aja. Kan katanya tadi Habib itu seorang yang berakhlakul kalimah, seorang yang alim, tidak membeda-bedakan, dan macam-macam yang menurut Anda tadi. Ya oke, saya sepakat dengan itu. Memang seharusnya karakter seorang Habib.
Tapi kok kita ini atau saya ini kok nggak melihat itu pada diri antum. Yang saya justru sering lihat tuh cuma keribunya aja. Oke? Ya, saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما